sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, baiklah. Tolong dipertahankan ya kehadirannya. Nah, sekarang pernahkah kalian membayangkan tumpukan buku yang berserakan di mana-mana? Dan jika seorang guru meminta kalian untuk mengambil buku tersebut di tumpukan yang berserakan tadi, apakah bisa? Tentu tidak kan? Nah, sekarang kalian bayangi lagi tumpukan buku itu tersusun rapi di perpustakaan, dan pasti itu sangat memudahkan kita untuk mengambil buku yang kalian inginkan. Nah, makhluk hidup di muka bumi ini sangat banyak. Untuk mempermudah kita mempelajari satu persatu, di sini kita menggunakan pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Nah, materi yang saat ini kita pelajari itu adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara mengklasifikasikan atau mengelompokkan ciri makhluk hidup. Dan pada materi sebelumnya juga kita sudah mempelajari bahwa makhluk hidup di dunia ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu. Disebut juga dengan takson. Tingkatan-tingkatan terbesar itu disebut juga dengan kingdom. Pada tahun 1969, Robert Whittaker ini mengemukakan bahwa makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 5 kingdom. Nah, 5 kingdom tersebut, yang pertama itu ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Langsung saja kita masuki ke kingdom yang pertama, yaitu ada kingdom Monera. Kingdom Monera ini suatu makhluk hidup yang paling sederhana. Nah, kingdom Monera ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian, ciri-ciri dari kingdom Monera ini, yang pertama itu tidak memiliki membran inti atau disebut juga dengan prokaryotik. Kemudian, bersel tunggal atau bersel satu. Kemudian yang ketiga, berkembang biak dengan membelah diri. Kemudian yang terakhir itu bersifat mikroskopis. Ciri-ciri dari kingdom Monera ini yaitu ada bakteri dan ganggang hijau biru. Selanjutnya ada kingdom Protista. Kingdom Protista ini pengelompokan organisme dengan struktur tubuh yang sederhana. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki membran inti. Kemudian yang kedua, bersel tunggal, dan ada juga yang multiseluler. Kemudian yang selanjutnya bersifat mikroskopis dan makroskopis. Kemudian yang terakhir itu mirip dengan hewan dan juga tumbuhan. Kelompok Protista yang memiliki sifat dengan hewan yaitu disebut juga dengan protozoa, sedangkan dengan tumbuhan disebut juga dengan alga. Kita masuk ke kingdom selanjutnya, yaitu fungi atau jamur. Kingdom fungi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik. Kemudian, tidak memiliki klorofil. Selanjutnya itu berkembang biak dengan cara spora. Dan yang terakhir, kemudian hidup di tempat yang lembab. Dan yang terakhir bersifat sporofit dan parasit. Kemudian kita masuk ke kingdom selanjutnya, yaitu kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak dapat berpindah tempat. Kemudian yang kedua, memiliki klorofil. Yang ketiga, bersel banyak. Yang keempat atau yang terakhir,
melakukan fotosintesis. Nah, yang terakhir yaitu ada kingdom Animalia atau hewan. Berdasarkan kepemilikan tulang belakang, makhluk hidup ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Contohnya itu ada ulat, cacing tanah dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua itu ada vertebrata. Vertebrata ini memiliki tulang belakang. Contohnya itu ada kuda, kelinci, harimau dan lain sebagainya. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, jika bisa dipahami, Ibu akan memberi LKPD ke kalian. Tolong kalian isi, Ibu beri waktu 10 menit. Kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan ke Ibu. Baik, terima kasih. Kalau Ibu lihat dari jawaban yang sudah kalian isi, kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, adakah yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Sistem klasifikasi 5 kingdom itu, yang pertama ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, dan kingdom Plantae. Ya, bagus. Nah, Ibu menyimpulkan sedikit bahwa klasifikasi makhluk hidup ini yaitu suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki, kemudian bertujuan yang pertama mendeskripsikan makhluk hidup, kemudian memberi nama makhluk hidup yang belum kita ketahui namanya. Kemudian sistem klasifikasi 5 kingdom ini tadi dibagi menjadi 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Dikarenakan waktu kita sudah habis, Ibu berharap materi yang sudah kita pelajari ini bermanfaat untuk kalian, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.